Puji Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Saya Henry Indrawan dalam program ini, Call of Faith atau Panggilan Iman. Apapun keadaan kita, yang kita alami mungkin kurang baik, kurang menyenangkan, namun satu hal, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas dengan apapun juga. Dan saya di sini ingin membagikan satu hal mengenai buku ini, yaitu 125 ilustrasi rohani. Jadi firman Tuhan juga memberikan contoh atau ilustrasi agar mempermudah bagi setiap kita, khususnya bagi kita yang baru percaya, baru yang membuka hati. Jadi ilustrasi di sini ditulis oleh seorang atau dua orang, yaitu Andreas S. dan T. Suharsono, mengkisahkan tentang doa. Jadi dalam ilustrasi diberikan seperti judul, yaitu keburu lari, lupa yang dibeli. Anak kami yang berumur 9 tahun, bila disuruh ke warung, inginnya cepat-cepat saja. Lari, namun sering terjadi begitu dia sampai di warung, lupa apa yang akan dibelinya. Maka ia terpaksa lari kembali ke rumah tanpa membawa hasil. Sama halnya bila ada orang Kristen yang berdoa selalu ingin cepat-cepat selesai, seperti lomba lari saja. Kadang menimbulkan pikiran orang lain yang mau mengaminkannya. Pertanyaannya, apakah sedang berdoa atau mengejar seperti kuda lari? Jadi ilustrasi mengenai doa, yaitu diberikan sebuah contoh atau gambaran. Seringkali iman kita kepada Tuhan Yesus, doa kita ingin cepat-cepat dijawab. Memang itu baik, kita perlu jawaban doa. Namun saya diberikan atau dalam buku ini mengingatkan di sebuah kitab, yaitu di dalam kitab Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jawaban doa itu ada 3 hal, yaitu menunggu, tidak dijawab, atau segera dijawab Tuhan. Dan ketiga hal ini memang pasti ada dalam setiap pokok-pokok doa kita, dalam setiap hal doa kita. Kalau menunggu berarti ada waktu Tuhan yang tepat. Kalau tidak dijawab Tuhan, berarti ada maksud Tuhan di balik itu. Saya percaya doa setiap kita pasti dijawab Tuhan. Bahkan apa yang kita tidak minta, yang kita tidak pikirkan di dalam setiap hidup kita, Tuhan berikan melebihi apa yang kita minta. Dan semua indah pada waktunya. Namun kita belajar di sini dikatakan tadi, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Itu adalah satu kunci yang utama di dalam doa. Seperti tadi, apakah kita ingin cepat-cepat doa kita dijawab, atau hanya motivasi keinginan kita, kepuasan daging kita? Setelah itu, kalau kita tidak dijawab Tuhan, kita segera jauh dari Tuhan.
Bahkan kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Sepertinya doa kita hanya sampai ke genteng, hanya menabrak di plafon rumah, atau setinggi-tingginya seperti pohon kelapa, atau paling tinggi hanya segunung, tinggi segunung, tapi tidak menembus sampai ke sorga, sehingga kita malas, kita tidak percaya lagi dengan kuasa doa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali di dalam doa ini, yaitu kita harus belajar untuk menguasai diri. Seringkali keinginan daging kita cepat-cepat, sekalipun itu memang kita perlu, sekalipun itu baik. Tetapi di dalam kitab Petrus, dia mengingatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi ada 3 kunci sebagai sederhana supaya kita bisa ingat, supaya kita bisa lakukan, supaya kita bisa alami, yaitu tetap tenang. Tetap tenang hatimu. Saya yakin percaya bahwa ketenangan hati ini memang sangat sulit. Apalagi kalau ada orang yang kita cintai, kita sayangi, tiba-tiba dia meninggalkan kita selamanya. Rasa kita sudah berdoa supaya sesuatu terjadi, supaya kita hubungan tetap baik, tapi dia sudah dipanggil Tuhan, atau dia sudah semakin jauh, sehingga yang kita harapkan tidak sesuai, sulit untuk tenang. Atau masalah keluarga, masalah anak-anak, kita sudah berdoa sampai mencucurkan air mata, namun hasilnya seperti ilustrasi seorang anak kecil yang pergi ke warung, lalu dia balik lagi tanpa membawa hasil. Kita sudah bergumul, berdoa, bahkan banyak hal rohani kita lakukan, namun hasilnya kita belum raih, kita belum terima. Dan pada akhirnya hati kita mulai marah, emosi, mulai tidak mempercayai lagi. Sulit untuk menguasai diri. Tapi saat ini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak mengalami. Justru saya banyak mengalami di dalam pergumulan. Sampai detik ini rasanya pergumulan saya pun, atau tekanan dalam hidup saya pun sepertinya semakin terus menekan. Tidak ada mujizat terjadi, tapi firman Tuhan meneguhkan saya, dan firman Tuhan meneguhkan para pendengar lewat YouTube ini. Tuhan mengasihi kita. Jadi tenang hatimu, minta sama Roh Kudus. Buka hati, minta ketenangan. Memang sulit untuk mengalami ketenangan, tetapi saya percaya kalau ada firman Tuhan, bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ini ada kuasa. Minta ketenangan. Yang kedua, yaitu kita diajarkan untuk tetap percaya kuasa Tuhan. Tuhan itu kuasanya tidak dibatasi dengan perasaanmu, dengan kondisimu, dengan faktor yang terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu yang terpenting adalah tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi imannya tetap percaya. Amin. Jadi kita percaya bahwa kuasa Tuhan pasti menolong kita, pasti terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Kita minta
atau tetap minta roh doa. Seringkali yang membuat kita jenuh, yang membuat kita hambar, karena sudah tidak ada lagi kepekaan roh kita. Atau kita sudah berdoa pun rasanya sepertinya membosankan, sepertinya hanya berjalan secara agama. Dan saat ini tepat firman Tuhan, supaya kita dapat berdoa, kita minta roh doa, supaya doa kita tetap on fire, seperti api terus menyala, terus berkobar. Api yang kecil dapat membakar hutan yang luas. Demikianlah kalau kita punya roh doa, pasti kita akan selalu mengandalkan Tuhan, akan selalu rindu berdoa. Doa itu bukan dipaksa, tapi doa itu dari hati, dari ketulusan hati, dari kecintaanmu kepada Tuhan. Terlebih bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Kalau engkau menolong, engkau peduli bagi orang lain, engkau cari hati Tuhan, indah pada waktunya. Bahkan Tuhan akan memakai saudara lebih lagi. Bahkan saudara akan melihat hal-hal yang supranatural, yang mungkin secara manusia tidak mungkin. Tetapi kalau kita berdoa, tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tetap minta roh doa, supaya hati yang jenuh, hati yang kosong tetap terisi dengan aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran yaitu kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara, mari yuk kita sama-sama mengandalkan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan hanya sekedar kita cepat-cepat ingin dijawab Tuhan, sekalipun itu yang kita butuhkan. Tapi kita belajar untuk tetap tenang, sabar waktu Tuhan, dan kita tetap percaya kuasa Tuhan, dan tetap minta roh doa. Saya yakin percaya, doa saudara, doa pribadi kita tidak sia-sia, indah pada waktunya. Doa yang sederhana, doa yang berlandaskan iman dan firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita, pribadi kita masing-masing. Dan saat ini yang mendengar YouTube ini, kita diberkati Tuhan. Dan saya mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon, kami minta ketenangan hati. Sekalipun doa kami belum dijawab, sekalipun apa yang kami minta belum terjadi dalam hidup kami, berikan ketenangan. Berikan juga Tuhan damai sejahtera. Dan kami tetap percaya kuasa Tuhan hebat, kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan mampu bekerja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami minta roh doa, biar roh kami terus menyala-nyala dan semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya.